Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mustafa amma ba'd. Waalaikumsalam. Baik, kita lanjutkan pembahasan ilmu nahwu kita. Nanti tugasnya besok kita bahas insyaallah. Oh iya, jadi praktek di malam nih. Ya, kembali praktek malamnya insyaallah di malam Ahad. Kata penulis sebutkan di sini al-maf'ul mutlaq, isim mansub yang berikutnya adalah kalau isim tersebut sebagai maf'ul mutlaq. Baik, apa itu maf'ul mutlaq? Maf'ul mutlaq itu yang pertama dia adalah masdar. Ya. Dia adalah masdar. Tahu masdar dah? Kata dasar. Daraba yadribu darban, masdar. Qala yaqulu qaulan. Soma yasumu sauman. Iya. Kalau wazan yang lain sama. Istaghfara yastaghfiru istighfaran, masdar. Jadi harus masdar. Paham? Jadi maf'ul mutlaq itu masdar. Kemudian mansub. Iya. Masdar mansub. Jadi masdar mansub. Kalau ada masdar kemudian dia mansub, boleh jadi maf'ul mutlaq. Fungsinya berfungsi untuk menguatkan fiilnya. Berarti sebelum masdar mansub ada fiil atau tidak? Fungsinya menguatkan fiil. Bagaimana fiil dia mau kuatkan kalau fiilnya tidak ada? Bisa begitu? Hah? Ini tukang fungsinya bangun rumah. Mana rumah mau dibangun? Tidak ada. Terpakai fungsinya atau tidak? Tidak. Ya, sama masdar mansub, maf'ul mutlaq itu masdar, kata dasar. Yang ketiga kalau kita tasrif, mansub, ya, menguatkan fiilnya. Berarti sebelumnya ada fiil. Fungsinya satu, menguatkan atau menjelaskan jenis fiilnya. Jenisnya maksudnya jenis fiilnya, atau menjelaskan jumlah fiilnya. Contoh, saya bilang misalnya daraba Muhammadun Zaidan. Apa artinya? Muhammad memukul Zaid. Kalau saya tanya berapa kali? Ada dijelaskan situ? Tidak ada. Kalau dibawakan maf'ul mutlaknya, ya, yang berfungsi untuk menjelaskan jumlah, nanti akan ditahu, oh 1 kali, oh 2 kali, oh banyak kali. Paham? Itu kalau berfungsi menjelaskan jumlah fiilnya, berapa kali dia kerja itu. Iya. Jelas ya? Baik. Sekarang bagaimana membedakan 3 fungsi ini? Kapan masdar mansub menguatkan fiil? Kapan masdar mansub menjelaskan jenis fiil? Jenis fiil maksudnya bagaimana bentuknya? Saya bilang misalnya daraba Muhammadun Zaidan. Muhammad memukul Zaid. Bagaimana pukulannya? Kencang, pelan, atau main-main ji? Jelas? Nah, itu perlu dijelaskan. Jenisnya, jenis fiilnya. Atau menjelaskan jumlahnya. Ada ciri-cirinya.
Yang pertama, berfungsi menjelaskan jenisnya. Ya, kalau dia makan berarti jenis makannya, bagaimana caranya dia makan. Hah? Kayak orang kelaparan kah, kayak orang tidak nafsu kah, atau bagaimana? Nah, dia berfungsi menjelaskan jenisnya jika maf'ul mutlak itu memiliki na'at. Na'at itu sifat. Jadi kalau maf'ul mutlak setelahnya na'at sifat, itu berarti ya fungsinya maf'ul mutlak menjelaskan jenis. Atau mudhafun ilaih, ada mudhafun ilaih setelahnya. Baik. Satu-satu ya, kita kasih contoh di sini. Ini di bawah ada dua contoh. Ini yang berfungsi menjelaskan jenisnya. Yang pertama, akaltu. Apa artinya akaltu? Saya makan. Aklan. Isim? Ya, isim masdarna mansub. Masdar mansub maf'ul mutlak. Sekarang maf'ul mutlak ini apa gunanya? Apakah menguatkan saya betul-betul makan atau menjelaskan cara makannya? Bagaimana sifatnya makan? Ya, dikasih na'at. Na'at itu yang bagaimana? Ya, kalau maf'ul mutlak nakirah, dia nakirah. Kalau maf'ul mutlak ma'rifah, dia ma'rifah, itu na'at. Ini aklan, setelahnya nakirah atau ma'rifah? Aklan kan nakirah dah, tidak ada alif lamnya. Katsiran nakirah juga enggak? Nakirah. Sama-sama mansub enggak? Sama-sama muzakkar tidak? Itu na'at. Na'at itu sama dalam tiga hal, sama-sama nakirah atau ma'rifah, atau sama-sama mansub atau sama-sama mudzakkar. Tiga harus dia. Akaltu aklan katsiran. Saya makan aklan, makan, katsiran, yang banyak. Saya makan yang banyak. Apa fungsinya di situ aklan katsiran? Menjelaskan jenis, bagaimana makannya. Sedikit atau banyak? Sedikit atau banyak? Banyak. Saya makan dengan makan yang banyak. Iya. Jadi itu fungsinya aklan, menjelaskan jenisnya. Yang mana maf'ul mutlak di situ? Aklan. Karena dia masdar, dia mansub. Kalau kasiran tadi apa? Sifat na'at. Contoh yang kedua, kalau mudhafun ilaih setelahnya. Akaltu, saya makan. Akla. Masdar juga enggak? Masdar, mansub enggak? Mansub, tanda nasabnya fathah. Jadi enggak selamanya ditanwin ya. Karena mudhaf ilaih setelahnya toh. Ya, aklal ja'i'i. Ja'i'i. Kita bisa tahu dia mudhaf ilaih karena di kasrah. Akla juga tidak ada alnya, tidak ada tanwinnya. Jadi cara mengetahui setelahnya mudhaf ilaih atau bukan, lihat saja akla. Kalau tidak ada al, tidak ada tanwin, setelahnya mudhafun ilaih. Ada isim, saya ulangi. Ada isim, ini kaidah ya. Ada isim, tidak ada alnya, tidak ada tanwinnya, padahal bisa berarti setelahnya mudhaf ilaih. Ada isim, tidak ada alnya, tidak ada tanwinnya, padahal bisa bertanwin, bisa beral, tapi tidak ada. Ya, maka setelahnya mudhafun ilaih. Akla ada alnya, ada tanwinnya, tapi bisa enggak bertanwin? Bisa. Sebelumnya aklan, berarti setelahnya mudhafun ilaih. Apa artinya ja'i? Lapar. Ya.
kelaparan, yang kelaparan. Dari ja'a yaju'u, jau'an, ja'i. Ja'a yaju'u, jau'an, ja'i. Ja'a lapar, telah lapar, yaju'u sedang atau akan lapar, jau'an kelaparan, ja'i yang lapar, yang kelaparan. Saya makan aklal ja'i, makannya orang yang kelaparan. Dia menjelaskan sifat, jenis, bagaimana caranya makan. Kayak orang kelaparan. Kita baru datang nasi tak dia habis nih. Paham ya? Jadi maf'ul mutlak seperti itu. Kemudian itu kalau fungsi yang pertama menjelaskan jenis. Dia berfungsi untuk menjelaskan jumlahnya. Yang kedua ya, jika dia maf'ul mutlaknya berwazan fa'latan. Kalau dua fa'lataini. Kenapa pakai ya? Mansub. Jadi kalau dia satu kali dia lakukan, saya makan satu kali, fa'latan bentuknya nanti maf'ul mutlaknya. Kalau dua kali, fa'lataini. Kalau banyak, fa'alatin. Itu kalau banyak. Jadi kalau satu kali dia lakukan, fa'latan. Kalau dua kali, fa'lataini. Kalau banyak kali dia lakukan, fa'alatin. Jadi kapan kita dapat di buku fa'latan atau fa'lataini atau fa'alatin? Oh sudah, maf'ul mutlak menjelaskan jumlah. Contoh, ini contoh yang di bawah dia, yang terakhir. Akaltu aklatan. Saya makan, tapi bentuknya fa'latan, menjelaskan apa? Jenis atau jumlah? Jumlah. Isi mufrad, musanna atau jamak? Mufrad, fa'latan. Berarti berapa kali makan? Satu kali. Kalau saya makan dua kali, akaltu akla taini, betul. Kalau saya makan banyak kali, akaltu akalatin. Paham? Jelas? Contoh lagi. Kita ganti jadi doroba. Iya, dorobtu. Ya, dorobtul jidar. Saya pukul tembok. Misalnya, satu kali. Jadinya dorbatan. Dorobtul jidar dorbatan. Saya pukul tembok dorbatan. Satu kali. Kalau dua kali, dorba pakai ya, mansub. Dorbataini, karena maf'ul mutlak mansub. Jadi jangan pakai alif. Dorbataini. Kalau saya pukul banyak kali, dorobatin. Jelas ya? Dorobtu al dorobatin. Paham? Itu dari situ bisa dipahami. Oh ini dia lakukan satu kali. Oh ini banyak kali. Oh ini cuma dua kali. Jelas ya? Kalau menguatkan fiilnya bagaimana? Ya. Kalau menguatkan fiilnya itu jika dia tidak berfungsi untuk menjelaskan jenis ataupun jumlah. Kenapa tidak aja? Ada efek-efeknya di?
Ya, bagus nih. Baik. Iya begitu nih, bisa dimaklumi gitu. Di dalam tidak nih. Iya. Alhamdulillah. Yang penting itu di dalam. Ikhwan itu tidak banyak protes ji. Banyak pasrah ji. Baik. Jadi kalau dia berfungsi menguatkan fiil itu tandanya bagaimana? Tidak ada naatnya atau mudhafun ilainya. Artinya tidak menjelaskan jenis. Ataupun jumlah, artinya tidak berwazan fa'latan, fa'lataini, fa'alatin. Paham? Contoh yang pertama di sini, akaltu aklan. Ya, akaltu aklan. Aklan masdar atau bukan? Masdar. Mansub tidak? Setelahnya ada naat tidak? Tidak ada, berarti tidak menjelaskan jenis. Setelahnya ada mudhafun ilaih tidak? Tidak ada, berarti bukan menjelaskan jenis. Wazannya fa'latan, fa'lataini atau fa'alatin? Ya, bukan. Berarti fungsinya untuk menguatkan. Akaltu aklan, kuatkan. Ya, saya makan tojeng. Jelas ya? Iya. Paham? Paham? Nah, contoh. Saya kasih lagi. Ahabba, mencintai. Ya, masdarnya hubban. Kita bilang sama istri tak, uhibbuki. Saya cinta ki. Tidak percaya. Tambahi maf'ul mutlak, hubban. Uhibbuki, saya cinta kepadamu. Ah, masa hubban. Nah, itu kasih apa? Kasih maf'ul mutlak. Paham, Pak? Nah, kasih hubban. Jangan dikasih naat, itu berarti jenis cintanya. Ya. Tapi jangan kasih naat, jangan kasih mudhaf ilaih, jangan jumlah fa'latan. Jangan sampai kita bilang uhibbuki. Ya. Cuma satu kali. Nanti dia bilang, kenapa cuma satu kali? Nah. Kemudian setelahnya, yang harus dipahami dari maf'ul mutlak, tadi kan kita bilang, maf'ul mutlak letaknya setelah fi'il. Kan menguatkan fi'il, menjelaskan jenis fi'il atau menjelaskan jumlah fi'il, dah? Berarti setelah fi'il. Nah, maf'ul mutlak itu ada dua. Yang pertama lafzi. Kapan itu? Jika dia maf'ul mutlaknya sama fi'ilnya itu sama lafadznya. Fi'ilnya daraba, maf'ul mutlaknya harus darban. Jangan fi'ilnya daraba, maf'ul mutlaknya aklan. Itu dari mana ke mana itu? Daraba aklan. Ya, darabtu aklan. Saya memukul makan. Paham? Tidak cocok. Atau yang kedua. Yang kedua itu maknawi. Kapan itu maknawi? Jika dia dan makna fiilnya bersesuaian. Bukan daraba darban, enggak. Bukan pakai darban, lain, tapi maknanya darban juga. Contoh, jalastu. Apa artinya jalasa? Duduk. Hah? Jalastu. Ya, masdarnya harusnya julusan. Jalasa yajlisu julusan. Kan 3 huruf fiilnya tuh dilihat di kamus toh. Jangki bilang, kenapa ndak jalasan? Ya, saya tidak jalasan, kan dilihat di kamus. Kan sudah saya ajar dah, masdar. Jalastu maf'ul mutlaknya qu'udan. Beda atau sama? Beda. Tapi apa maknanya qu'ud? Dari kata qa'ada, duduk. Jalasa, duduk. Sama maknanya? Sama, tapi beda hurufnya. Paham? Makanya dibilang maf'ul mutlak maknawi.
secara makna sama duduk, tapi hurufnya beda, satu jalasa, satu qa'ada. Kecuali kita bilang qa'adtu qu'udan, berarti maf'ul mutlak apa itu qu'udan? Lafzi, karena sama-sama qa'ada. Contoh lagi, kumtu, apa artinya qoma? Berdiri. Kumtu, saya berdiri. Wukufan, apa artinya waqafa? Wukuf, berdiri. Satunya qoma, satunya waqafa, tapi sama-sama aja artinya berdiri. Alhamdulillah. Ini maf'ul mutlak. Jadi maf'ul mutlak itu dia jarang muncul, tapi sekali muncul yang menjadi masalah itu untuk menentukan fungsinya. Ini fungsinya menguatkan atau menjelaskan jenis atau menjelaskan jumlah. Itu yang jadi masalah. Harus kita pahami betul. Kalau menjelaskan jenis ada naatnya atau ada mudhafun ilaihnya. Kalau menjelaskan jumlah fiil, berapa kalinya dia dilakukan, wazannya fa'latan atau fa'latain atau fa'alatin. Kalau dia menguatkan, masdarnya saja, masdar mansubnya. Jalastu qu'udan, saya duduk. Ya, serius. Tojeng. Betul-betul duduk. Jelas ya? Kumtu wukufan, saya berdiri, betul-betul ya berdiri. Baik, berikutnya faedah fiil dari maf'ul mutlak bisa dihapus apabila sudah dimaklumi, artinya ada indikasi ke sana. Contoh syukran. Apa artinya syukran? Kita terjemah apa syukran? Terima kasih. Salah. Kenapa? Karena ada fiilnya dihapus. Syakartuka, saya berterima kasih kepadamu. Syukran, serius, saya terima kasih betul. Paham ya? Paham? Karena syukran itu masdar. Syakara yashkuru, syukran masdar mansub. Masdar mansub setelah fiil maf'ul mutlak. Syakartuka, saya berterima kasih kepadamu. Syukran, ya, terima kasih betul. Orang sudah paham kalau syukran, berarti dia berterima kasih. Hapus itu syakartuka, terlalu panjang. Syukran, saya betul-betul berterima kasih, bukan sekedar terima kasih biasa. Ya, afwan dari afa ya'fu. Ya, afa ya'fu, bukan afaan, bukan. Afa ya'fu afwan. Ya, afautuka, saya minta maaf kepadamu. Afwan, betul-betul minta maaf. Ya, syukran kasiran, saya berterima kasih kepadamu dengan terima kasih yang banyak. Dikasih na'at. Paham ya? Iya. Jadi sama tadi misalnya hubban. Ya, ada istri tanya, hal tuhibbuni, apakah kamu cinta saya? Kita langsung saja bilang hubban. Bisa, hapus itu uhibbuki. Langsung saja apa? Hubban. Karena ada indikasi, oh ini hubban, ada dia hapus. Karena kan pertanyaannya tadi seperti itu. Ada indikasi ke sana. Iya. Jelas ya? Contoh lagi misalnya mata Zaidun. Apa artinya mata? Bukan mata, bukan. Mata. Maut. Iya, mati, meninggal.
Mata Zaidun, Zaid telah meninggal. Ini temannya bilang, ah kesembaran toh, masih muda itu Zaid. Nah, kita yang menyampaikan mautan, kasih masdar mansub. Berarti apa fungsinya? Menguatkan. Zaid meninggal serius, mautan, betul-betul meninggal. Jadi itu maf'ul mutlak, masdar mansub, sebelumnya ada fiilnya. Ada fiilnya. Iya, ada fiilnya, itu mata fiilnya. Jelas? Baik. Ada pertanyaan? Nggak ada ya? Kita lanjut, lanjut, lanjut. Iya, yang mau bertanya, tafadhali. Ikhwah juga kalau mau bertanya. Nggak ada? Ada? Di maf'ul mutlak itu intinya, maf'ul mutlak dapat masdar mansub, sebelumnya ada fiilnya, maf'ul mutlak. Ya, tiba-tiba dorban, sebelumnya ada dorba, oh maf'ul mutlak. Dorban, sebelumnya ada yadribu, oh maf'ul mutlak. Dorban, sebelumnya ada idrib, fil amrnya, oh maf'ul mutlak tetap. Apa bedanya ini? Bagaimana caranya dibedakan? Ya. Maf'ul mutlak ma'nawi dengan maf'ul bihi. Nilainya sama. Oh iya, maf'ul mutlak ma'nawi dengan maf'ul bih. Iya. Karena memang bentuknya hampir sama. Misalnya kan darabtu Zaidan, jalastu qu'udan. Kalau kita tidak tahu arti qu'udan, pasti kita bilang oh maf'ul bih. Jalasa fi'il, tu fa'il, qu'udan maf'ul bih. Tidak. Bagaimana dibedakan? Cari dulu artinya qu'udan. Dicari artinya qu'udan. Contoh misalnya darabtu darban. Kita tidak tahu darban artinya apa misalnya, atau darabtu ya Zaidan. Bagaimana nanti dibedakan Zaidan maf'ulun bih, darban maf'ul mutlak? Dari arti, di artinya disesuaikan. Kalau sama maknanya berarti maknawi. Tidak ada lagi? Lanjut. Nomor 3 ringkas sekali. Nomor 4 3 baris. Ini sebenarnya ada syarat-syaratnya, ada rincian-rinciannya. Pokoknya saya seringkas-ringkasnya. Kalau masih bisa andaikan masih bisa diringkas lagi, saya ringkas lagi satu baris saja. Cuman tidak bisa nih. Iya. Kita lanjut ya. Yang ketiga, maf'ul. Nah, ini 3 ini maf'ul. Satu maf'ul bih, objek. Satu maf'ul mutlak, yaitu masdar mansub, sebelumnya ada fiilnya atau sebelumnya ada fiil semakna dengannya. Yang ketiga, maf'ul li ajli, atau biasa dibilang min ajli. Sebentar ya. Halo, assalamualaikum. Lagi mengajar Kak. Bentar lah. Iya.
bentar ke telepon. Ya, Assalamualaikum. Ini enggak mau muncul. Jadi maf'ul li ajli kadang disebut maf'ul min ajli. Li ajlihi artinya itu karenanya, maf'ul karenanya. Sebentar, kenapa maksudnya karenanya? Nah, dia adalah masdar lagi. Kemudian mansub. Kemudian bedanya sama maf'ul mutlak, maf'ul li ajli itu qalbi. Artinya apa? Berkaitan dengan hati. Darabtu darban. Darban maf'ul mutlak atau li ajli? Itu darban kaitannya dengan hati atau dengan tangan? Hah? Apa artinya darban? Pukulan, saya memukul, pukulan. Kaitannya dengan hati, kau memukul pakai hati atau tangan? Paham ya? Nah, itu berarti bukan maf'ul li ajli, tapi maf'ul mutlak. Ya. Jadi dia masdar mansub qalbi. Bedanya lagi maf'ul li ajli disebutkan untuk li ajli, menjelaskan sebab terjadinya fi'il. Karena sebab ini saya lakukan ini. Paham? Contoh, sumtu, saya puasa. Kenapa? Imanan. Apa artinya imanan? Keimanan. Dari amana, ya amana yu'minu imanan. Af'ala yuf'ilu if'alan. Jelas? Iya, masdar atau bukan? Masdar. Mansub atau tidak? Mansub. Kaitannya dengan hati atau tidak? Dengan hati. Nah, kemudian terakhir, apakah dia menjadi sebab saya puasa? Iya. Sumtu imanan, saya berpuasa imanan karena keimanan. Jelas? Billah, kepada Allah, itu jar majrur. Jadi maf'ul li ajlihnya imanan. Satu kata saja. Contoh lagi, tazawwajtuki, saya nikahiki. Hubban, cinta. Masdar? Ya, masdar tak? Kemudian mansub, cinta letaknya di mana? Di tangan, di hati, atau di uang? Tergantung dompetnya. Hah? Di hati. Paham? Nah, itu qalbi, masdar qalbi namanya. Masdar yang kaitannya dengan hati. Maknanya kan hubban, cinta letaknya di hati. Nah, disebutkan untuk menjelaskan sebab terjadinya fi'il. Ada fi'il sebelum hubban? Ada, tazawwaja. Ya, tazawwajtu, saya menikahi ki, kamu. Berarti yang bicara ini laki-laki perempuan? Laki-laki. Ya, saya nikahi kamu karena hubban. Jadi kalau maf'ul li ajli diterjemah karena ini, karena ini. Ya. Jelas ya? Jadi dibedakan dua hal antara maf'ul mutlak dan maf'ul li ajli. Kalau maf'ul mutlak masdar mansub. Tapi dia dengan fiilnya harus sama dan dia kaitannya bukan dengan hati. Kadang dengan hati memang. Ya. Contoh ini ya. Ini kan tazawwajtuki hubban. Satu lagi, uhibbuki hubban. Sama-sama hati, hubban. Iya, uhibbuki hubban. Kalau tazawwajtuki hubban, hubbannya tazawwajtuki itu maf'ul li ajli.
Kenapa? Karena hubban fiil sebelumnya bukan fiilnya. Itu kan tazawwaja. Tazawwaja ke hubban, di mana nyambungnya? Paham? Tazawwaja sama hubban nyambung hurufnya, nyambung maknanya. Tazawwaja menikah, hubban cinta, nyambung maknanya? Tidak. Berarti bukan maf'ul mutlak. Karena maf'ul mutlak dua juta, lafzi atau maknawi, sama lafadznya atau sama maknanya. Uhibbuki hubban, kita bilang apa di sini? Maf'ul mutlak atau li ajli? Maf'ul mutlak. Kenapa bukan li ajli, padahal ini hubban kaitannya dengan hati? Jawabannya lihat mi fiilnya. Ini sebelum hubban, fiilnya dia atau bukan? Fiilnya dia, sama toh? Uhibbu, saya mencintai, hubban cinta, sama maknanya, sama lafadznya. Berarti apa? Maf'ul mutlak, bukan li ajli. Jadi dia kalau mau dibedakan dari situ, kita lihat fiilnya, kemudian kita lihat apanya? Perbuatan hati atau tidak. Jadi caranya nanti ini maf'ul mutlak sama maf'ul li ajli itu diurut dulu, diurut. Yang pertama kita lihat ini masdar atau bukan. Nah, ini mansub atau bukan? Kalau masdar mansub dua kemungkinan. Masdar mansub kemungkinannya cuman dua, maf'ul mutlak atau maf'ul li ajli. Itu saja. Ada masdar mansub antara maf'ul mutlak atau maf'ul li ajli. Setelahnya kita lihat ini kaitannya dengan hati atau tidak. Nah, kalau kaitannya dengan hati, oh kemungkinan maf'ul li ajli. Jelas? Tapi setelah kita lihat fiilnya, fiilnya yang disebutkan, oh berarti maf'ul mutlak. Paham Ji? Jadi dari situ. Lanjut. Iya. Kalau saya kita dapat dalam masdar, satu dan dua atau ada kemungkinan lain? Enggak ada dua aja. Masdar mansub dua aja. Maf'ul mutlak, maf'ul li ajli. Udah itu. Masdar mansub dua, maf'ul mutlak atau maf'ul li ajli. Enggak ada tambahan. Serius Kak. Enggak ada tambahan, enggak ada. Antara maf'ul mutlak atau maf'ul li ajli. Tinggal di situ tadi, ini kaitannya dengan hati atau tidak. Kalau kaitannya bukan dengan hati, sudah tereliminasi, pasti maf'ul mutlak, pasti. Ada masdar mansub, kaitannya bukan dengan hati, oh pasti maf'ul mutlak. Tidak mungkin maf'ul li ajli, karena maf'ul li ajli harus kaitannya dengan hati. Itu jadi masalah. Kalau masdar mansub kaitannya dengan hati, dilihat dulu lagi fiilnya. Apakah dia sama dengan fiilnya? Kalau sama berarti maf'ul mutlak. Kalau beda berarti maf'ul li ajli. Gitu aja. Terlalu cepat bicara aku tidak jelas. Yang keempat, bagaimana? Panas kepala? Sudah? Satu lagi? Dua lagi, Dik? Satu lagi. Al-maf'ul fi. Apa itu maf'ul fi? Dia dzarf. Apa itu dzarf? Kata yang menunjukkan waktu atau tempat. Mansub, dzarf mansub, i'rabnya maf'ul fi. Sudah. Sumtu, saya berpuasa, al-yauma, hari ini. Itu kata menunjukkan apa itu hari ini? Waktu. Dzarf mansub enggak? Sudah, maf'ul fi, bukan maf'ul bi. Maf'ul fi. Paham? Tahu bedanya sekarang? Jadi kalau mau nanti dibedakan maf'ul fi dengan maf'ul bi, kalau maf'ul fi harus apa? Kata yang menunjukkan tempat atau waktu. Ma isim mausul, segala sesuatu, indallahi bakin, indah di sisi
Menunjukkan apa? Tempat. Mansub. Apa i'rabnya indah? Maf'ul fi. Allahi i'rabnya tinggal lihat indah, ada alnya? Ada alnya indah? Ada alnya indah? Alif lam enggak ada. Ada tanwinnya? Enggak ada. Setelahnya berarti mudhaf ilaih. Kan tadi sudah lewat tadi maf'ul mutlak. Ada kata tidak ada alnya, tidak ada tanwinnya, maka yang setelahnya ada kata ya indah, tidak ada alnya, tidak ada tanwinnya, ya setelahnya majrur mudhafun ilaih. Bakin keluar ya, bakin i'rabnya bakin kekal. Segala sesuatu yang di sisi Allah ngapain? Lengkap nih? Belum. Bakin kekal. Kenapa majrur? Enggak majrur. Tidak majrur. Sudah minta dulu da'a yad'u da'watan da'in. Asalnya da'i yun bako. Iya. Yabqa. Bakoan. Iya. Bakiyun, bakin. Jadi dia bukan majrur. Dia marfu tapi dihapus ya-nya. Begini asalnya. Bakiyun. Ma indallahi bakiyun. Tidak bisa kiyu, tidak bisa, tidak suka orang Arab. Iyu, tidak suka. Nah, dia sukun. Bakin, ketemu udah sukun. Ya sama tanwin. Dia hapus ya, bakin. Ya. Taib. Ada pertanyaan? Simpelnya itu tadi. Maf'ul fi itu dharf mansub. Kalau ada dharf majrur, maf'ul fi atau bukan? Ada dharf tidak mansub. Bukan. Iya. Iya. Hadza iya. Hadza min indillah. Ya, kullun. Kul. Ya. Kullun min indillah. Segala sesuatu min indillah. Indi menunjukkan tempat atau tidak? Tempat. Tapi mansub enggak? Enggak, majrur. Berarti maf'ul fi bukan? Bukan. Tapi majrur karena ada huruf min, jar. Ya. Jadi bisa diketahui bakin marfu kalau pelajari tentang Tasrif majhul. Ya ditahu bilang apa yang menjadi sebab dia majrur. Iya. Enggak, kata-kata itu ji memang. Kata-kata itu ji fa'in, bakin, da'in, ramin. Ya, yang begitu-begitu jadi ya. Jadi kalau ada fa'in, bakin, da'in, ramin, curigai. Iya, bisa majrur. Kalau majrur da'in juga. Ya, tergantung mami sebelumnya ada huruf jar atau dia mudhaf ilaih. Kalau tidak berarti tidak. Berarti dua aja kemungkinan. Kan dua ji, marfu atau majrur. Iya, dia jadi bakin kalau dia marfu atau dia majrur. Karena bakiyun enggak boleh, harus bakin. Bakin enggak boleh, harus bakin. Bakian boleh. Jadi ketika ada bakin, apa mini? Marfu atau majrur? Lihat sebelumnya ada huruf jar? Tidak ada. Sebelumnya isim tanpa al, tanpa tanwin? Tidak ada. Berarti bukan mudhaf ilaih. Oh, berarti marfu. Lihat sebelumnya. Iya, karena naat kan harus sama-sama.
Iya, kalau sebelum yang dia sifati marfu, marfu juga. Kalau yang dia sifati majrur, majrur juga. Iya, aklan kasiron, enggak boleh aklin kasiron. Enggak boleh, enggak bisa jadi naat kasiron. Harus aklin kasirin, aklun kasirun. Harus sama-sama nakiro. Harus sama-sama nakiro, sama-sama ma'rifah. Ada ji nanti naat, insyaallah. Cukup ya? Saya bisa ji ya, lanjut kalau mau. Naktafi hadzal qadar. Nanti itu yang agak sulit itu di hal tamyiz, paling sulit mustasna, paling mudah munada. Ya, setelah itu tidak ada. Jadi yang sulit itu cuma 3. Hal, tamyiz, mustasna. Kalau yang lain alhamdulillah masih bisa lah dikasih kesimpulannya. Kalau mustasna saya tidak bisa kasih kesimpulan, pokoknya harus dipahami semua. Hal juga. Baik, cukup ya. Ada pertanyaan di akhwat? Cukup dulu. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.